Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, jumpa lagi ya bareng Ping Li. Di video kali ini Ping Li masih membahas TIU SKD CPNS untuk soal-soal FR tahun kemarin teman-teman. Simak video ini sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan nomor 1. Nomor 1, kita membahas perbandingan kuantitatif. Nah, untuk soal perbandingan kuantitatif, bentuknya seperti ini yang ada di layar monitor teman-teman ya. Ini adalah contoh soal perbandingan kuantitatif yang keluar tahun 2023 kemarin, teman-teman. Sebenarnya sama seperti tahun 2019, cuma penyajiannya saja yang berbeda. Diketahui X 18/21 dan Y 16/20. Hubungan yang tepat antara X dan Y berdasarkan informasi di atas adalah, silakan teman-teman bisa join di bimbel Fokus SKD CPNS untuk batch 3. Linknya nanti ada di kolom deskripsi. Ini kalau kita mengamati pilihan gandanya atau opsinya itu berbeda dari tahun 2019. Ya, ada perubahan bentuk opsi di sini untuk tahun 2023. Jadi tidak hanya X kurang dari, X lebih dari, X sama dengan, tidak seperti itu. Ada bentuk khusus atau bentuk yang lain teman-teman. Contohnya bentuk nomor opsi B sama opsi C. Jadi itu bentuk pengembangannya. Yuk, penyelesaiannya bagaimana di sini? Kita sederhanakan terlebih dahulu teman-teman. Yuk kita buat sederhana. X sama dengan 18/21. Kita sederhanakan untuk pembilangnya sama penyebutnya, kita bagi 3. Nah, ini kita bagi 3. Ini juga sama, kita bagi 3, teman-teman. Jadi 18 kita bagi 3 itu dapatnya 6. Kemudian 21 kita bagi 3 dapatnya 7, teman-teman. Oke, ini kita sudah menemukan nilai X. Kemudian sekarang Y-nya yuk. Ini juga sama. Jadi 16/20. Kita sederhanakan. Misalkan kita bagi 4. Kita bagi 4. Ini juga sama, penyebutnya juga sama, kita bagi 4 ya. 16 dibagi 4 itu 4. Kemudian 20 dibagi 4 itu 5, teman-teman. Oke, udah ketemu nilai Y-nya juga kan. Nah, karena di sini bentuknya itu pecahan, akan terasa susah, teman-teman. Jadi di sini akan kita menemukan mana sih yang besar, mana sih yang kecil. Itu akan susah banget. Mending kita kalikan penyebutnya. Ya, kita kalikan penyebutnya, saling tukar pengalian. Nah, gini. Oke, kita kalikan aja langsung. 6 kali 5 itu adalah 30. Berarti X sama dengan 30. 7 kali 4 jadi Y-nya sama dengan 28. Kak, di situ bisa enggak disederhanakan? Bisa. Buat bentuk paling sederhana semua. Berarti X sama dengan 15, Y sama dengan 14. Ini adalah bentuk paling sederhana. Ya, Kak, misalkan aku nggak pengen sederhana, tidak usah tak buat sederhana, nggak masalah. Coba kita biarkan aja. Nah, nggak usah dibuat sederhana, nggak masalah ya teman-teman. Yuk. Sekarang kita dapat menyimpulkan jika X-nya 30, Y-nya 28, berarti kan X lebih dari Y. Benar kan ini? Nah, sekarang kita cek pada opsi, teman-teman. Ada enggak di situ X lebih dari Y? Jelas di situ A salah. Oke, B, C kemungkinan. Kita simpan dulu. Terus X sama dengan Y ini jelas salah. Karena di sini punya nilai, berarti tidak dapat ditentukan, juga salah, teman-teman. Jadi B atau C ya, kita ujikan atau kita substitusikan aja. Boleh pilih salah satu atau keduanya. Untuk pembuktian kita nanti keduanya ya. Di situ X lebih dari 2Y. X-nya itu 30, Y-nya 28. Berarti 2 kali 28 itu 56 ya. Kalau kita buat X lebih dari 56, berarti 30 lebih dari 56, ini kan salah teman-teman.
Salah kan? Berarti bukan itu jawabannya. Jelas di situ jawabannya apa? Sudah pasti C, teman-teman. Nah, 2X kurang dari 3Y. Untuk pembuktiannya, kita buktikan aja yuk. 2X kurang dari 3Y. 2 kali X, berarti 60 ya. Kurang dari 3 kali Y, berarti 3 kali 28. 60 tambah 24 berarti 84 ya. Oke, dah benar. Ini berarti jawaban yang benar. 2X kurang dari 3Y. Wow, gampang banget. Next, soal nomor 2. Masih sama teman-teman, kita masih membahas perbandingan kuantitatif. Diketahui harga bimbel teman ASN adalah 220.000. P sama dengan 88.000 dan Q harga ketika ada promo diskon 20%, teman-teman. Hubungan yang tepat antara P dan Q berdasarkan informasi di atas adalah, nah, kita sudah punya nilai P, teman-teman. Kita biarkan aja ya. Kemudian yang belum kita punyai itu adalah nilai Q. Nilai Q-nya itu harga ketika ada promo diskon 20%. Yang perlu teman-teman ingat ketika berbicara aritmatika sosial, kita harus punya 100%. Nah, ini wajib teman-teman ingat atau pahami. Nah, digunakan untuk apa? Misalkan nanti kan kita dapat untung, misalnya kita dapat untung 20%. Itu artinya 100% tambah 20%. Jadinya 120%, teman-teman. Kalau kita dapat untung itu kan bertambah. Nah, kalau kita dapat rugi atau diskon misalkan, kita dapat diskon 20%. Nah, diskon itu berkurang, berarti yang kita punyai tadi 100% dikurangi 20% tadi. Jadi yang tinggal dibayarkan 80%, teman-teman. Pahami ya ini ya? Oke, buat yang belum paham, silahkan teman-teman pahamkan ya, lebih mendalam lagi, lebih kompleks lagi, lebih luas lagi pemahamannya. Silahkan teman-teman dapat join di bimbel teman ASN ya. Pingli dan Kak Fandi AP masih membuka bimbel untuk batch yang ketiga dari teman ASN. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nanti akan ada rekaman, akan ada tryout, akan ada mini test yang bakalan nanti teman-teman dapetin ketika membeli paket bimbel batch yang ketiga, teman-teman. Oke, Pingli tunggu teman-teman di bimbel ya. Oke, langsung cek kolom deskripsi. Q sama dengan dia dapat diskon 20%. Berarti tinggal bayar 80%. 80% dari 220.000, teman-teman. Nah, berarti ini persenannya coret ya. Oke, nolnya 2. Berarti tinggal teman-teman kalikan aja 8 kali 22, yaitu 176.000. Itu adalah nilai Q. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat menyimpulkan sebenarnya ketika P-nya itu 88, Q-nya itu 176. Berarti dapat kita simpulkan P kurang dari Q. Benar ya ini ya. Tapi di opsi ada enggak? Kita cek. Oh, berarti A salah. C juga salah. B, D kemungkinan. E juga salah, teman-teman. Yuk kita ujikan yuk. Kita ujikan yuk. 2P di sini Q. 2P berarti 2 kali 88 yaitu 176. Kemudian Q-nya 176. Loh, ternyata sama. Ya udah berarti 2P sama dengan Q.
Jawabannya adalah B. Wow, gampang banget. Next, soal berikutnya. Kita mau membahas kemampuan verbal, yaitu analogi model terbaru. Kalau dulu analoginya kan ada terpisah sama tanda titik dua kan. Tapi sekarang analoginya itu berupa kalimat, teman-teman. Nanti kita lihat perintahnya ya. Hubungan objek pada kalimat Alka menyukai mata pelajaran matematika dan fisika ketika di sekolah. Setara dengan kita disuruh untuk mencari hubungan antara objeknya. Ini objek. Kita cari objeknya yuk. Objeknya apa di situ? Oke, matematika dan fisika. Matematika dan fisika. Matematika dan fisika itu apa sih? Itu adalah materi, mata pelajaran, teman-teman. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran sains atau mapel sains. Nah, ini materi IPA ya, teman-teman. Tentunya waktu SMA kan teman-teman bisa membedakan kan, mana sih materi sains, mana sih materi sosial, mana kan bisa kan? Oke. Ini sama-sama materi sains ya. Yang A sekarang, Pak Jaka mengajar mata pelajaran IPA dan PAI di SMA Negeri 1 Teman ASN. Nah, di sini ada materi IPA. IPA itu adalah sains, ya, bisa biologi, kimia gitu. Jadi IPA itu menyeluruh, sebenarnya enggak di SMA ini ya, harusnya di SMP harusnya. IPA itu masih menyeluruh atau secara umum, harusnya dia di SMP ini. Nggak masalah lah, ini contoh aja ya. Terus PAI itu bukan materi yang setipe dengan materi IPA. Ya kan? Materi PAI itu berdiri sendiri, keagamaan. Jadi tidak bisa disatukan dengan materi sains. Berarti ini salah. B sekarang. Setelah jam istirahat masih ada pelajaran biologi dan geografi. Oke, biologi ini adalah sains. Kemudian geografi itu adalah sosial. Ya, IPS, materi IPS di situ. Berarti IPA dan IPS berbeda ya, teman-teman, dengan kalimat soalnya. Berarti salah. Setelah pulang sekolah, Elmira les musik dan bahasa Inggris. Les musik, bahasa Inggris. Ini kesenian dan bahasa. Berarti berbeda. Siswa hari ini ujian mata pelajaran PJOK dan kimia. PJOK dan kimia. Olahraga sama sains. Salah ya, teman-teman. Bu Ita guru les mata pelajaran geografi dan sosiologi di Bimbel Pingli. Oke, di sini sama-sama IPS, sama-sama sosial. Berarti ya udah itu jawabannya, teman-teman. Wow, gampang banget. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, teman-teman, Pingli mau merekomendasikan buat teman-teman para pejuang CPNS dan sekolah kedinasan biar lebih mantap lagi menghadapi tesnya ya besok. Silakan teman-teman kumpulkan referensi yang banyak. Salah satunya yaitu buku Drilling Tembus CPNS tahun 2024 dari Pingli dan Fandi AP. Di dalamnya itu ada kumpulan soal-soal seputar TIU, seputar TWK, TKP, sesuai dengan FR tahun kemarin, teman-teman. Ya, jadi untuk FR-nya itu terupdate. Ya, bukan berarti tahun 2019, 2021 tidak ada. Tetap Pingli masukkan ke situ sebagai referensi jika nanti kisi-kisinya berubah, teman-teman. Oke, silakan teman-teman check out ya. Untuk tokonya hanya ada di Teman Pintar Official yang ada di Jogja ya, teman-teman. Selain itu berarti palsu. Silakan teman-teman check out. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Nomor 4 ya, teman-teman, kemampuan verbal.
Hubungan objek pada kalimat Bu Ita membutuhkan pulpen dan kertas untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Setara dengan kalimat, pulpen dan kertas. Nah, ini ada hubungannya. Pulpen dan kertas. Pulpen itu digunakan untuk menulis di mana sih? Nah, gitu kan. Jadi nulis dengan pulpen itu di kertas. Ya kan? Jadi dia ada hubungannya. Kalau pulpen ya menulis di kertas. Kulit membutuhkan lotion dan vitamin. Nah, di sini ada lotion dan vitamin, teman-teman. Harusnya lotion dan kulit. Oke, berarti B salah ya, teman-teman. Oke. Kita cari objeknya lagi. Pemain voli membutuhkan skill dan kerjasama tim. Ini juga salah ya, teman-teman. C. Sawah membutuhkan traktor dan diesel. Di sini ada traktor dan diesel. Traktor dan diesel itu adalah mesin. Ya, jadi harusnya traktor dengan sawah. Traktor di sawah. Diesel di sawah juga. Untuk mendiesel air ya, atau diesel di sungai gitu. Nggak masalah, berarti ini salah. D. Rumah sakit membutuhkan dokter dan perawat. Dokter dan perawat. Oke, ini sama-sama bekerja di rumah sakit. Harusnya dokter dan rumah sakit. Perawat dan puskesmas. Misalkan kayak gitu. Berarti ini salah. Pelukis membutuhkan cat dan kanvas agar dapat dan seterusnya. Cat dan kanvas. Oke. Cat digunakan untuk menggambar di mana? Di kanvas. Ya kan? Cat digunakan untuk menggambar di tembok boleh. Ya, di dinding juga boleh. Oke ya, yang penting itu lokasi untuk mengecat. Oke ya, berarti ini benar teman-teman. Jawabannya adalah E. Wow, gampang banget. Oke, nomor 5 teman-teman. Seperti biasa, untuk soal nomor 5 silakan teman-teman post, teman-teman screenshot. Kemudian teman-teman coba kerjakan. Setelah menemukan jawabannya, silakan teman-teman komen di kolom komentar jawabannya apa. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau mencoba, akan terasa kesusahan ketika besok dalam tes TUSKD CPNS, teman-teman menghadapi soal seperti ini. Oke, Pingli tunggu jawaban teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap ikuti terus channel Pingli dan juga subscribe channel Pingli ya teman-teman jika teman-teman menyukai channel Pingli. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.